Bangun nanti malam, lihat wajah istri. Coba nanti malam bangun, lihat wajah mereka yang sedang tertidur. Engkaulah yang sudah mengandung anakku 9 bulan 10 hari. Engkau yang melahirkan anakku meregang nyawa. Engkau yang kutinggalkan. Engkau yang ngangkat galon. Engkau yang beli tabung gas. Engkau yang memasak. Engkau yang mencuci. Di saat itu orang Bogor ini lemah lembut, ngomongnya suaranya nggak keras-keras. Maka mohon maaf kalau selama tausiah ini kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu, mau memaafkan saya. Orang Sunda itu ngomongnya kan pelan, aa kumaha. Saya kalau sudah dipanggil aa itu aa, rasanya saya mau menafkahi aja. Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Jika kecepatan cahaya 300.000 km per detik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km, berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, boleh dibuat untuk soal CPNS Kabupaten Bogor. Jika kecepatan cahaya menurut fisika 300.000 km per detik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km, berapakah yang diperlukan untuk waktu Isra Mi'raj? Tidak sampai 1 detik sudah sampai. Lalu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya? Karena dia tidak pernah terdaftar di SMP Negeri Bogor. Seandainya dia pernah sekolah SMP dan belajar ilmu fisika, di fisika ada kecepatan cahaya, itulah pentingnya sekolah. Daftarkan anak Anda sebelum pendaftaran tutup tanggal berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Nggak bisa sekolah Pak Ustadz, sekarang sudah ada sekolah rakyat. Mudah-mudahan, kemarin saya nanya, gimana Pak Bupati konsep tentang sekolah rakyat? Yang miskin, sangat-sangat miskin, makan 1 kali, miskin, sangat miskin, sudah 3 bulan nggak makan, maka dia akan ditanggung dari mulai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-teler, S-cendol, S-doger, S-bandung. Mudah-mudahan dengan pendidikan ini imannya bertambah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanalladzi asra. Tunggu dulu Ustaz Somad, jangan langsung pindah, kita masih pembahasan asra. Nabi Muhammad itu kan bukan cahdalah malaikat. Malaikat diciptakan dari nur. Apa arti nur? Enaknya ceramah di Bandung, orangnya bisa bahasa Arab. Kumaha? Bandung atau Bogor? Saya ingat, cuman masih ngetes, jamaah sadar atau enggak? Kumaha sadayana? Damang. Jibril cahaya. Nabi naik burak. Burak itu diambil dari kata al-barqu. Al-barqu yakadul barqu yahtafu absarahum, hampir saja kilat menyambar mata mereka. Makanya anak kecil nggak boleh dipoto pakai bleach. Usahakan kalau foto jangan pakai cahaya. Lalu kenapa malam ini Ustaz Somad ceramah pakai cahaya? Supaya wajahnya kelihatan putih. Itu cahaya. Mohon maaf ya Bu, saya nggak bisa ngelihat. Kenapa? Terlalu glowing. Cahaya. Anak kecil jangan dipoto pakai bleach cahaya, karena matanya cahayanya bisa hilang. Coba lihat matahari lama-lama. Lihat matahari lama-lama, habis itu lihat istri. Jangan katakan apa-apa Pak. Khawatir nanti baskom melayang. Yakadul barqu yahtafu absarahum. Jibril nur cahaya. Burak, burak adalah kilat, kilat juga adalah
cahaya. Jadi kalau begitu Jibril dan Burak adalah cahaya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masih ingat doa salat tahajud? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Apakah mungkin Nabi ditolak Allah? Maka tiga makhluk cahaya, Nabi Muhammad cahaya, Jibril cahaya, Burak cahaya, dan tiga cahaya melakukan perjalanan 300.000 km per detik. Suara saya jelas? Bisa dipahami? Berarti yang nggak paham di Facebook, internet, medsos itu berarti Abu Jahal dan Abu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra. Masuk pembahasan yang ketiga, bi'abdihi. Siapa yang diperjalankan Allah? Abdihi, hambanya. Hamba. Jangan jadi hamba harta, karena harta akan binasa. Jangan jadi hamba kuasa, karena kuasa akan sirna. Jadilah hamba Allah. Makanya nama yang paling mulia adalah hamba Allah. Hamba itu abdi, abdi. Dan ternyata orang Sunda kalau ngomong pakai hamba. Abdi teh, abdi, abdi, hamba. Nama yang paling bagus adalah hamba dengan Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Jadi nama-nama ini boleh dipangkalnya pakai abdu. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Mu'min, Abdul Muhaimin, Abdul Kudus, Abdul Jalal, Abdul Ra'ub, Abdul Rahim, dan seterusnya. Namanya IAAI, Ikatan Abdul Abdul Internasional. IAAI ada dua, satu lagi dari Jawa Barat, IAAI, Ikatan Asep Asep Internasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi, yang diperjalankan itu adalah hamba Allah. Insya Allah yang hadir semua ini hamba Allah. Ada malam ini abdul dolar? Enggak ada. Ada malam ini abdu rupiah? Enggak ada. Ada malam ini abdu jabatan? Enggak ada. Justru jabatan dipakai untuk menolong agama Allah. Kita doakan Pak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua DPRD, Majelis Ulama, semua pejabat-pejabat kita ini adalah hamba-hamba Allah yang dipakai oleh Allah. Berdakwah dengan ceramah, dengan suara belum tentu didengar orang, tapi kalau berdakwah dengan jabatan, dengan kekuasaan. Nanti malam ada tablik akbar di Masjid Nurul Waton. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, iuran, beli semua jualan dagangan. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Yang nggak ikut nonjok. Bisa atau nggak bisa? Ini Ustadz menghasut atau gimana ini? Ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ngomong, Ustadz Somad,
pedagang-pedagang malam ini dibeli. Uangnya dari mana Pak? Dari iuran kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Ustadz Somad kalau mau ngajak orang, jangan pacaran, jangan pacaran, jangan pacaran, susah. Tapi bupati, wakil bupati, bagaimana cara mereka biar supaya anak muda nggak pacaran? Dibuat acara tablik akbar malam Ahad. Akhirnya anak muda semuanya ngaji, nggak ada pacaran. Hai sayang, malam ini kita janjian kemana? Jangan pacaran, malam ini kita ngaji. Terus hubungan kita gimana? Kita pacaran habis ngaji. Ustadz Somad, itu di sana tempat nongkrong, itu banyak kafe, banyak tempat anak-anak, dan orang kalau lewat di sana maghrib, isya, nggak tahu sholatnya di mana. Tapi setelah masjid ini tegak berdiri, mereka semuanya yang nggak tahu juga. Dulu sebelum ada masjid ini nggak ada itu, tapi ada masjid, itu masjid sekolah, ditutup hanya untuk sekolah. Tapi setelah ada masjid ini Pak Ustadz, tidak ada alasan anak-anak muda yang nongkrong di kafe untuk tidak sholat. Di mana tempat wudhu? Tempat wudhu ada, bangunannya megah, cantik dan indah. Ini Kabupaten Bogor ini kaya raya. Allahu Akbar. Ustadz tahu kaya raya dari mana? Pintu Masjid Nabawi dibawa pindah kemari. 4 pintu Masjid Nabawi, di belakang tambah 6, hilang. Lampu Taman Raudhah dibawa pindah. Kiswahnya kanan kiri, ini kiswahnya bukan palsu, ini ada sertifikatnya, dibawa juga pindah kemari. Saya khawatir lama-lama Ka'bah dibawa juga pindah kemari. Sudah ada Ka'bahnya di belakang, supaya anak-anak kita nanti bisa manasik haji insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan kita dapat rezeki bisa haji dan umrah ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Kita akan ziarah ke depan makam kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anak-anak kita TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa yang mau manasik, gak usah bingung-bingung, sudah ada. Ini masjidnya dulu Pak Ustadz, nanti baru dibangun asrama, sehingga jamaah dari Kabupaten Bogor tidak perlu lagi jauh-jauh, mereka sudah punya tempat sendiri. Dari mana uangnya? Kabupaten Bogor kaya. Ustadz tahu kaya dari mana? Emas semua, lampunya emas, pagarnya emas, Masya Allah, tabarakallah, dindingnya emas semua. Ini kira-kira Bogor ini aman atau nggak aman ini? Aman insya Allah. Ustadz Somad kalau ceramah sholat, 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 orang belum tentu mau sholat. Tapi ada orang yang nggak perlu pakai mikrofon, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu pakai sound system, cukup dengan seragamnya, bawa pistolnya, sholat, 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 sholat. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Bapak Kapolres mudah-mudahan jadi Kapolda, Kapolda mudah-mudahan jadi Kapolri, Jenderal bintang 4, paling tinggi bintang 4, sholat
Yang lebih tinggi lagi bintang 7, sakit kepala. Bapak Dandim dengan baju seragamnya TNI menjaga batas wilayah, menjaga NKRI. Mereka tidak perlu tablik akbar, cukup dengan baju tentara, cukup dengan baju polisi. Mereka masuk masjid dan mereka sholat. Kita yang tidak berseragam ini ikut bangga. Betul Pak? Ibu, ada ibu-ibu? Ibu ngelihat polisi, tentara, sholat, bangga atau nggak bangga? Apa kata ibu-ibu saat melihat polisi dan tentara? Nah, lihat itu, polisi, tentara, sholat ke masjid. Bapakmu baru jadi security, udah nggak sholat. Mohon maaf security, jangan tersinggung. Tapi Ustadz Somad tadi waktu kami sholat isya nggak ada. Saya musafir, saya sudah jamak takdim. Kenapa perlu saya jelaskan ini? Jangan ada dusta di antara kita. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Alhamdulillah, sejak mengikuti ceramah Ustadz Somad tentang Isra Mi'raj di Masjid Agung Nurul Watan, suami saya sekarang sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa? Idul Fitri. Datang satu lagi ibu, alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah, terima kasih, hatur nuhun Pak Ustadz, sami-sami. Ada apa Bu? Suami saya Pak Ustadz. Di mana? Sudah disolatkan Pak Ustadz. Ya Allah, bukakan pintu hati suami, istri, anak, tetangga kami yang belum sholat ya Allah. Oh, banyak juga yang belum sholat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Pembahasan yang keempat, lailan. Apa arti lailan? Enak ceramah di Bogor ini, nyambung. Lailan, malam. Kamu nikah dengan siapa? Laila. Oh, malam, pantasan hitam. Mohon maaf boleh lah, jangan tersinggung. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Itu cara mengobati hati yang luka. Kenapa mesti malam? Kenapa enggak siang? Karena siang penuh dengan hiruk pikuk, kerja, kantor, pasar, jalan, proyek, bangunan. Tapi di waktu malam yang penuh dengan kesunyian, kesepian. Kesepian? Disitulah kita mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira khusyuk sholat malam atau sholat siang? Yang namanya khusyuk nggak lihat siang malam. Zuhur juga khusyuk, asar juga khusyuk, maghrib. Tapi ketika sholat tahajud malam, sambungan langsung jarak jauh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Menangis. Kenapa bisa menangis di tengah malam? Kenapa biasanya kalau muhasabah tahajud 10 terakhir Ramadan malam? Karena di tengah malam itu menghidupkan ruh, menghidupkan jiwa. Wa minal laili, dari sebagian malam. Fatahajjad, lawan kantukmu, bangun. Bangun. Jangan sampai bangun malam dilihat buku catatannya, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, keterangan kencing, 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 kencing. Bangun malam kok cuma untuk kencing. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Persija, Persib. Bangun malam nonton bola, mantap. Bangun malam nonton film hantu, jangan. Bangun malam angkat tanganmu, Allahu Akbar, tapi jangan lupa wudhu dulu. Bangun gelar sajadah, Allahu Akbar. Ditanya sama istrinya, udah wudhu? Belum.
Wudhu dulu. Setelah wudhu siang baru ingat, nanya sama Ustaz Somad, ya gimana hukumnya tadi malam saya tahajud? Mantap. Saya wudhu dulu, mantap, tapi belum mandi wajib. Ketahuan baru taubat. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ibu, saya boleh nanya? Ibu, saya boleh nanya? Nggak usah dijawab. Kapan terakhir bapak bangunin ibu untuk sholat tahajud malam? Jangan dijawab. Rahimallahu ra'an, Allah merahmati suami aiqaza zaujaha, yang membangunkan istrinya. Yang belum pernah membangunkan, nanti malam pulang dari sini bangunkan istri, ambil air, percikkan ke wajahnya. Wake up my honey, wake up my darling. Nah, itu bagi yang pengantin baru. Yang sudah anak 3, bangun. Haji. Itu kan cara membangunkan orang Sumatera, Pak Ustadz ngomongnya begitu. Kalau orang Bogor nih lembut, Pak Ustadz, bangun atuh. Insya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Orang Bogor ini lemah lembut, ngomongnya suaranya nggak keras-keras. Maka mohon maaf kalau selama tausiah ini kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu, mau memaafkan saya. Orang Sunda itu ngomongnya kan pelan, kumaha. Saya kalau sudah dipanggil itu rasanya saya mau menafkahi aja. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Oh, ternyata banyak juga kamera yang merekam ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tolong sebelum diupload kalian edit dulu ya. Kalau sampai ke rumah bahaya ini. Jauh itu jarak, tapi streaming langsung di rumah. Subhana sudah, alladzi asra sudah, bi'abdihi sudah, lailan di waktu malam. Coba nanti malam bangun, lihat wajah anak yang sedang lari-lari, lompat-lompat, beda ketika kita lihat wajahnya sedang tidur. Bagaimana masa depanmu nak? Bagaimana kau kuliah nanti? Bagaimana istrimu? Bagaimana jodoh? Bangun nanti malam, lihat wajah istri yang kalau dia bangun, mohon maaf ya Bu, mohon maaf, ternyata mereka ada di sini. Coba nanti malam bangun, lihat wajah mereka yang sedang tertidur. Engkaulah yang sudah mengandung anakku 9 bulan 10 hari. Di Bogor mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih. Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain udah tinggal 3 bulan. Nikah Januari, lahir April. Pas ditanya kok cepat sekali, efisiensi. Bangun bapak nanti malam, lihat wajah istri. Engkau yang melahirkan anakku meregang nyawa, engkau yang kutinggalkan, engkau yang ngangkat galon, engkau yang beli tabung gas, engkau yang memasak, engkau yang mencuci di saat itu. Tapi jangan bangun dicekik dia, jangan. Dia adalah bidadari surga kita. Mudah-mudahan semua bapak baik-baik, istrinya baik-baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Karena bapaknya baik, ibunya baik, maka anak-anaknya semua baik-baik semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lailan subhana alladzi asra
bi'abdihi lailan. Pembahasan yang kelima, minal masjidil haram ilal masjidil. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Di rumah saya gambar paling besar, gambar Masjidil Aqsa Palestina, sehingga setiap momen orang mengingat Palestina. Artis New York, artis Hollywood, namanya Jason Statham. Jason Statham, saya paling suka film action karena dia menang terus, gak pernah kalah. Dan yang membuat saya suka dengan dia, kenapa? Karena mobilnya dia tempel gambar Palestina. Andai dia gambar Israel, saya buang semua filmnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi insya Allah pengiriman tentara penjaga perdamaian, ketika dikirim tentara ke mudah-mudahan free kemanusiaan dan free. Ustadz kok hafal? Saya tukang bacanya tiap hari Senin. Makanya kalau ada yang ngejek radikal, kepala kau kena pukul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minal masjidil haram ilal masjidil. Bangunan yang pertama dibangun di dunia adalah masjid. Tanah yang paling mahal bukan tanah Las Vegas, bukan New York, bukan Amerika. Tanah paling mahal tanah Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Apakah Presiden Soekarno masih hidup? Apakah Presiden Soekarno masih hidup? Sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan sesuatu, Masjid Istiqlal. Presiden Soeharto berkuasa 32 tahun, masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan sesuatu, Masjid Muslimin Pancasila. Ibu Tin sudah meninggal, tapi meninggalkan masjid apa? Ya, Masjid At-Tin. Saya sangka itu dulu Wat-Tini wa Zaitun, buah tin, ternyata Ibu Tin. Abdul Somad nanti kalau meninggal dia akan meninggalkan masjid ya As-Somad. Masjid As-Somad yang pertama dibangun di Bogor, masjidnya Ustadz Hanafi. Saya diminta datang ke sana meresmikan masjid di tengah kolam ikan. Pas saya nanda tangan, saya tengok Masjid As-Somad. Wow, gua banget. Saya tanya Ustadz Hanafi, ini untuk saya Ustadz? Bukan, ini untuk Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sedangkan ini adalah Abdus Somad. Ya nggak apa-apa, saya foto di depan, saya posting. Amin, 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 amin. Presiden meninggal, Presiden Soekarno, Allah maafir lahu warhamhu. Presiden Soeharto, Allah yarham. Jenderal bintang 4, siapa namanya? Jenderal Muhammad Yusuf di Sulawesi meninggalkan Islamic Center, markas Islami. Maka insya Allah Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, DPRD, mereka sudah meninggalkan warisan yang luar biasa. Kita doakan mereka panjang umur. Bukan berarti setelah bangun masjid mau mati-mati, bukan begitu maksudnya. Paling tidak sudah berbuat. Ini jadi contoh masa depan. Saya pernah diundang meresmikan masjid, turun di ibu kota provinsi, masuk kabupaten, keluar dari kabupaten, masuk kecamatan. Ini mau dibawa kemana ini ceramah di kecamatan? Begitu mau meresmikan, rupanya masjidnya dibangun oleh Bapak Kapolsek. Kapolsek yang paling rendah, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri, yang membuat masjid Kapolsek. Saya bernazar Ustadz Somad, kalau masjid ini siap, yang menandatangani mesti Ustadz Somad. Itulah maka Ustadz dibawa kemari. Panitianya nggak berani nolak, takut kena tilang.
Selagi ada jabatan, selagi ada kekuasaan, selagi ada tanda tangan, pakai untuk membangun rumah Allah. Takbir. Itu kalau saya udah takbir berarti ceramahnya udah 50 menit. Itu kalau saya takbir itu 50 menit. Saya mau mendengar suara. Kalau suaranya kuat seperti itu berarti tahan 1 jam lagi. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak Ibu masih kuat? Saya udah mau mati. Ada di tempat lain saya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di Bogor ini luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, istiqomah iman dan Islam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Berkah. Setiap ada masjid pasti ada berkah. Datang anak manasik, bawa wali murid, datang orang sholat, tanah masih luas 2 hektar, luaskan 3-5 hektar buat sekolah, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, kabupaten ngurus SMP aja, lalu kemudian ada wali muridnya. Ini perkantoran, orang pagi masuk kerja, sorenya dia pulang, penitipan anak. Setuju atau enggak setuju? Bagus penitipan anak. Nanti pasti ibu-ibu yang kerja juga buka peluang. Ustadz, boleh dibuatkan tempat penitipan suami enggak? Ini semua adalah peluang ekonomi. Bisa dibuatkan pom bensin, bisa dibuatkan konter-konter dagang, UMKM-nya maju, bisnisnya maju. Ada di sana apotik, tempat beli obat, ada tempat pemeriksaan kesehatan, sehingga masjidnya penuh dengan keberkahan, imannya bertambah, ekonominya bangkit insyaallah. Amin. Linuriyahu min ayatina. Yang ketujuh, Isra Mi'raj itu adalah linuriyahu min ayatina. Sorga kita dengar, neraka kita dengar, Lauhil Mahfuz kita dengar, Sidratul Muntaha kita dengar. Tapi saat Isra Mi'raj Nabi tidak mendengar, Nabi melihat dengan mata kepalanya sendiri. Berubah dari mendengar menjadi melihat. Saya sudah lama dengar Ustadz Somad, tapi baru ini ngelihat Ustadz Somad. Saya sudah lama dengar Ustadz Somad, dengarnya sudah sering, tapi baru ini ngelihat Ustadz Somad. Yang ngomong gitu siapa? Tunanetra. Saya dibawa bagi-bagi beras oleh artis hijrah. Sampai di sana mereka salaman. Ini seperti suara Ustadz Somad ya? Iya Pak. Dia pegang-pegang badan saya. Kenapa Bapak pegang saya? Saya dengar suara Ustadz selama ini suaranya besar. Saya sangka orangnya besar, ternyata kurus. Saya mau nangis nggak jadi. Mereka ngajar baca Quran di tempat panti tunanetra. Mereka masih bisa buat kita tersenyum. Saya selama ini dengar ceramah Ustadz, suara Ustadz menggelegar, bayangan saya Ustadz tegap berotot, ternyata tinggal tulang, kata dia. Enggak jadi, saya sedih, makin sedih saya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, Nabi tidak hanya mendengar, tapi Nabi melihat. Kenapa kita tidak melihat? Kenapa Allah tidak tunjukkan ini neraka? Kau jangan berzina, kau jangan korupsi, kau jangan riba. Allah tidak mau kita terpaksa. Allah tidak mau kita takut, Allah mau kita sadar, Allah mau kita beriman. Bayangkan siapa yang mencuri langsung tangannya putus, siapa yang lihat haram langsung matanya buta, siapa yang mendengar langsung telinganya peka, siapa yang berzina langsung pistolnya putus. Bayangkan, Allah tidak mau begitu. Allah mau kita sadar karena iman. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini kita menjadi sadar insyaallah. Linuriyahu min ayatina. Terakhir ayat ini ditutup dengan 89. Innahu huwas sami'ul basir. Puncak dari Isra Mi'raj adalah innahu huwas sami', Allah maha mendengar, al-basir, Allah maha melihat. Kalau kita sudah sholat, kita sudah ke masjid, kita sudah beribadah, yakinlah
bahwa Allah mendengar bisikan hati kita, bahwa Allah melihat perbuatan kita. Itulah puncak iman. Kita takut buat dosa bukan karena CCTV, kita takut buat dosa bukan karena Inspektorat Jenderal, kita takut buat dosa bukan karena TNI, polisi, tentara, kita takut buat dosa karena innahu huwas sami'ul basir. Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa diingat? So, kita ulang sama-sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nanti kalau ada yang nanya, siapa ceramah tabligh akbar di Masjid Agung Nurul Watan Bogor tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan? Ya itulah yang dia sampaikan. Bagi yang nggak ingat, jangan khawatir, karena ceramah saya malam ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Di mana-mana saya tausiah 1 jam, kecuali di Masjid Nurul Watan 1 jam 1 menit. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya tetap tahu bahwa saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana? Terasa semutnya sudah mulai naik. Kalau Tuan pergi ke Medan, jangan suka mengejek-ejek. Kenapa Ustadz Somad tidak mau maju ke depan? Karena mikrofon kabelnya pendek. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Boleh? Minum selasih, makan mihun. Terima kasih, hatur nuhun. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.